Nah, buat kalian yang nggak tahu BPJS, seperti ibu-ibu yang di belakang saya, di sini aku jelasin. Nah, pada penyelenggaraan jasmani sosial kesehatan atau bisa disebut dengan BPJS merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung pada presiden dan memiliki untuk penyelenggaraan jasmani kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terutama untuk pegawai negara sipil, untuk terlalu ada penerima pensiun PNS, TNI dan Polri, serta veteran. Nah, veteran kemerdekaan beserta keluarganya ada badan usaha lainnya. Lalu rakyat biasa juga bisa. Nah, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat BPJS. Yang pertama ada penanggung hampir semua jenis penyakit. Nah, BPJS ini menerima 155 penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, dari sakit ringan hingga sakit berat seperti ada penyakit jantung, asma, stroke, dan juga demam berdarah. Kedua, ada sistem pembayaran iuran mudah. Pembayaran BPJS Kesehatan cukup mudah bagi melakukan kantor cabang BPJS, transfer dari BNI, M-Banking dan juga ATM. Seperti yang sudah bekerja sama dengan BPJS seperti BNI, Mandiri, BCA, BTN, dan juga Alfamart serta Indomaret. Yang ketiga, tanpa medical check up. Menjadi peserta BPJS Kesehatan cukup mudah. Kita tidak perlu melakukan medical check up seperti asuransi swasta. Berapapun usia calon peserta, dapat dipastikan bisa langsung menjadi peserta jika telah melengkapi dokumen dan membayar iuran. Yang keempat, jaminan seumur hidup. Tidak seperti asuransi swasta yang membatasi masa pertanggungan atau jaminan asuransi, BPJS Kesehatan memberikan jaminan atas biaya perawatan kesehatan seumur hidup. Yang kelima, tanpa ketentuan pre-existing condition. Pendaftaran BPJS Kesehatan tidak menerapkan pre-existing condition untuk menjamin penyakit yang diderita peserta. Artinya, tidak ada masa tunggu atau pengecualian untuk melakukan klaim atas suatu penyakit, termasuk sakit kritis. Selanjutnya yang keenam, manfaat pelayanan di fasilitas kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PKTP), yaitu pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik, termasuk dokter umum, dokter gigi, klinik pertama atau puskesmas, serta rumah sakit kelas D pertama atau yang setara. Yang ketujuh, manfaat rawat jalan. Manfaat BPJS Kesehatan untuk rawat jalan disebut rawat jalan tingkat pertama (RJTP). Perawatan ini meliputi imunisasi, program keluarga berencana KB, serta peningkatan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis. Yang ke-8, manfaat BPJS Kesehatan rawat inap. Manfaat rawat inap pada BPJS Kesehatan disebut rawat inap tingkat pertama (RITP), yang serupa seperti rawat jalan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Selanjutnya, manfaat BPJS Kesehatan rujukan. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak atas manfaat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau yang disebut FKRTL, atau pelayanan kesehatan perorangan yang sifatnya spesialistik atau subspesialistik. Perawatan ini mencakup rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan ini diberikan klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, baik milik pemerintah maupun swasta, rumah sakit khusus, dan vaskes penunjang seperti apotek, optik, dan laboratorium. Selanjutnya ada manfaat rawat jalan tingkat lanjutan. Setiap peserta BPJS Kesehatan juga berhak atas manfaat rawat jalan tingkat lanjutan atau yang disebut dengan RJTL, yang meliputi pemeriksaan pengobatan dan konsultasi medis dasar di unit gawat darurat atau UGD, pemeriksaan juga konsultasi di spesialis, serta tindakan bedah dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat BPJS Kesehatan untuk rawat jalan lanjutan. Setiap peserta BPJS Kesehatan juga berhak atas rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yang meliputi perawatan inap non-intensif dan intensif di ICU, ICCU atau NICU, dan ISU.